Halo semuanya, kami adalah Ajeng Jasmine Firdausi, Dini Amalia, Nafa Ayu Azahra, Faris Yukla Robiatul, Ika Sofiatul Mahmuda, dan Gabriel Yukiko dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang peramalan menggunakan data produksi kopi Indonesia tahun 2009 sampai 2018 dengan menggunakan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA. Pada presentasi kami hari ini terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah sumber data, yang kedua adalah hasil dan pembahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Pada bab 1 ini, saya, Gabriel Giko, akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan kami melakukan penelitian ini. Untuk latar belakangnya sendiri, kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia. Dan berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization of United Nations atau FAO pada tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2016, produksi kopi di Indonesia mengalami peningkatan pada periode 1980 sampai 2016 dengan rata-rata pertumbuhan produksi kopi mencapai 2,44%. Maka dari itu, kita akan melakukan peramalan hasil produksi untuk tahun 2019 dan 2020 untuk melihat apakah hasil produksi kopi di Indonesia mengalami peningkatan atau penurunan. Model yang akan digunakan yakni model SARIMA. Untuk tujuan penelitian kami, yang pertama adalah untuk mengetahui model ARIMA seasonal terbaik yang dapat digunakan untuk meramalkan produksi kopi di Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengetahui ramalan produksi kopi di Indonesia dalam 24 periode ke depan. Untuk selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh teman saya. Saya Dini Amalia akan menjelaskan bab 2 yaitu metode penelitian. Berikut adalah data yang akan kita gunakan. Ini yang diambil dari bps.go.id dengan judul Data Produksi Kopi Indonesia pada periode bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2018. Ini adalah tahapan analisis data. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yang mana ada menggunakan plot, yaitu untuk menggambarkan grafik dari titik leg 1 dengan titik leg setelahnya. Kemudian ada pola horizontal, musiman, siklis, dan tren. Pola horizontal terjadi ketika data berfluktuasi di sekitar rata-rata yang konstan. Pola data horizontal digunakan ketika misalnya itu data penjualan yang konstan. Kemudian pola data musiman itu terjadi pada data yang dipengaruhi oleh faktor musiman, yaitu diperoleh nilai yang identik pada waktu ke T tertentu. Contohnya itu ketika kita menggunakan data produksi tanaman. Selanjutnya itu ada pola data siklis, terjadi bila data dipengaruhi oleh fluktuasi dalam jangka panjang yang berhubungan dengan suatu siklus. Nah, ini pola data siklis digunakan ketika datanya contohnya penjualan mobil. Kemudian yang terakhir itu adalah pola data tren. Terjadi ketika terdapat kenaikan atau penurunan jangka panjang dalam data. Nah, contohnya ketika kita menggunakan data GNP atau Gross National Product. Pada tahap identifikasi yaitu stasionaritas terhadap ragam dan rata-rata. Pada stasionaritas sendiri itu dibagi dua, yaitu ada stasionaritas kuat dan stasionaritas lemah. Ciri-ciri dari stasionaritas kuat, yang pertama yaitu pada rata-ratanya EYT sama dengan EYT min K, di mana untuk semua T dan K konstan untuk semua waktu. Dan yang kedua, pada ragam, yaitu variete sama dengan variete min K, di mana untuk semua T dan K konstan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, pada covariance, yaitu cov YT, YS sama dengan cov YT min K, YT min S, berlaku untuk semua T, S, dan K. Untuk ciri-ciri stasionaritas lemah, yang pertama itu fungsi Mean konstan terhadap waktu. Dan yang kedua adalah gamma T, T min K sama dengan gamma 0, K. Berlaku untuk semua waktu T dan leg K.
Dan berikutnya ada ACF dan PACF. Nah, ACF adalah untuk mengukur korelasi antar data time series yang dipisahkan dalam lag. Misalkan, jika lag 2, maka nilai T akan dikorelasikan dengan T plus 1. ACF bisa mengindikasikan pola pada data. Sedangkan PACF itu sama seperti ACF, yaitu mengukur korelasi, tetapi perbedaannya adalah pada PACF, yaitu data antara XT dan XT plus K. Yang terakhir itu adalah model tentatif. Model tentatif merupakan semua pemodelan yang memiliki kemungkinan mendekati data. Model-model ini dibandingkan satu sama lain melalui uji diagnostik, dan model terbaik akan dipilih untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Tahapan kedua pada analisis data yaitu pendugaan dan uji parameter. Tahap ketiga yaitu uji diagnostik. Yang pertama autokorelasi sisaan, dan yang kedua yaitu normalitas sisaan. Yang keempat yaitu peramalan. Dan ini adalah uji diagnostik. Yang pertama yaitu autokorelasi sisaan dengan rumus Q besar bintang sama dengan N dikali N plus 2 dikali dengan R topi 1 kuadrat per N min 1 ditambah sampai dengan R topi K kuadrat dibagi N min K. Dengan hipotesis uji H0 tidak terdapat autokorelasi antar sisaan atau disebut white noise. Dengan H1 terdapat autokorelasi antar sisaan atau tidak white noise. Untuk kriteria keputusan, jika p-value kurang dari sama dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, maka tolak H0 atau terdapat autokorelasi antar sisaan. Dan jika p-value lebih besar dari taraf nyata alfa sama dengan 0,05, maka terima H0 atau tidak terdapat autokorelasi antar sisaan. Dan yang kedua yaitu normalitas sisaan dengan rumus Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Dengan hipotesis uji yaitu H0 sisaan berdistribusi normal dan H1 sisaan tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria keputusan, jika p-value kurang dari sama dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, maka tolak H0 atau sisaan tidak berdistribusi normal. Dan jika p-value lebih besar dari taraf nyata alfa sama dengan 0,05, maka terima H0 atau sisaan berdistribusi normal. Perkenalkan, nama saya Ajeng Jasmine Firdausi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bab 3, yakni hasil dan pembahasan. Poin-poin yang akan dijelaskan yakni yang pertama, identifikasi model, yang kedua, pendugaan parameter model, dan yang ketiga, diagnostik model, yang keempat, peramalan. Langkah pertama yakni identifikasi model. Kita dapat menguploadkan data, tujuannya yaitu untuk mengetahui perubahan produksi kopi terhadap waktu. Berikut merupakan hasil output plot perkembangan produksi kopi di Indonesia tahun 2009 sampai 2018. Berdasarkan plot data di samping, dapat dilihat bahwa data produksi kopi mengalami fluktuasi dan memiliki pola data musiman. Hal ini terlihat sekitar mulai bulan Oktober, November, Desember, produksi kopi mengalami peningkatan. Sedangkan pada bulan Februari, Maret, hingga September, produksi kopi mengalami penurunan. Dari data juga tidak begitu terlihat adanya pola tren. Namun, jika dilihat dari plot atau secara grafis, kita tidak dapat mengetahui secara pasti apakah data ini sudah stasioner terhadap ragam dan rata-rata. Untuk mengecek stasioneritas rata-rata, kita dapat melakukan uji augmented decay Fourier atau ADF, dan untuk stasioneritas terhadap ragam, kita dapat melihatnya melalui diagram box-jocks. Selanjutnya yaitu mengecek stasioneritas terhadap ragam. Pada output sebelah kiri, yakni lambda 0,942, dapat dilihat bahwa data belum stasioner karena lambda 0,492 sangat jauh dari lambda sama dengan 1. Maka dari itu kita harus melakukan transformasi box-jock yang kedua, yakni didapatkan bahwa lambda 0,951 sudah mendekati lambda sama dengan 1, yang artinya data tersebut sudah stasioner terhadap ragam. Selanjutnya yaitu mengecek stasioneritas terhadap rata-rata dengan uji augmented decay Fourier untuk data non-musiman. Dengan hipotesis yaitu hipotesis 0, data tidak stasioner atau
ada unit root, dan hipotesis 1 yakni data stasioner atau tidak ada unit root. Dari hasil output pada sebelah kiri dapat dilihat bahwa p-value sebesar 0,01 kurang dari alfa 5%, yang artinya tolak H0, berarti data tersebut sudah stasioner dan tidak ada unit root. Namun, jika kita mengeplotkan uji ACF, dapat dilihat bahwa lag 3 itu signifikan, yang artinya kita harus melakukan differencing satu kali terhadap data non-musiman, karena bisa jadi lag tersebut signifikan dikarenakan adanya pengaruh acak. Setelah dilakukan differencing non-musiman, didapatkan output pada sebelah kanan dengan nilai p-value 0,01 kurang dari alfa yakni 5%. Dengan hipotesis yang sama, kita dapat mengambil keputusan bahwa tolak H0 yang artinya data tersebut sudah stasioner dan tidak ada unit root. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ika Sofiatul Mahmudah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai stasionaritas rata-rata. Setelah melakukan pengecekan stasionaritas rata-rata pada data non-musiman, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan stasionaritas rata-rata pada data musiman menggunakan uji augmented decoupler atau ADF. Dengan hipotesis H0, data tidak stasioner atau ada unit root, dan H1, data stasioner atau tidak ada unit root. Didapatkan hasil output uji ADF sebagai berikut, yaitu nilai p-value-nya yaitu 0,5999, di mana lebih besar dari alfa 5% sehingga terima H0, dan dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa data musiman tidak stasioner atau memiliki unit root. Maka, harus dilakukan differencing pada data musiman tersebut. Lalu, dilakukan pengecekan kembali apakah data musiman tersebut telah stasioner atau tidak. Didapatkan hasil output differencing uji ADF-nya sebesar 0,01, sehingga kurang dari alfa 5%, di mana ini tolak H0 dan dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa data musiman telah stasioner. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi orde model ARIMA seasonal. Berdasarkan plot ACF dan PACF data yang sudah stasioner, untuk menentukan orde R non-musiman dan musiman dapat dilihat dari plot PACF. Terlihat bahwa lag 1 signifikan sehingga P kecil sama dengan 1 dan lag 12 signifikan sehingga P besar sama dengan 1. Sedangkan berdasarkan plot ACF untuk menentukan orde MA non-musiman dan musiman dapat terlihat bahwa lag 1 signifikan sehingga Q kecil sama dengan 1 dan lag 12 signifikan sehingga Q besar sama dengan 1. Sedangkan orde differencing didapatkan D kecil sama dengan 1 karena tadi sudah melakukan differencing pada data non-musiman dan D besar sama dengan 1 karena telah melakukan differencing pada data musiman. Sehingga didapatkan model ARIMA 111 pangkat 12. Nah, 12 di sini adalah orde musimannya, yakni ada 12 bulan. Kemudian, model tentatif yang diperoleh ada 15 model tentatif. Yang pertama, ARIMA 111 11112, yang kedua ARIMA 111 11012, yang ketiga ARIMA 111 01112, yang keempat ARIMA 111 01012, yang kelima ARIMA 110 01112, yang keenam ARIMA 110 01012, yang ketujuh ARIMA 110 11112,
Yang ke-8 Arima 011 11112. Yang ke-9 Arima 011 11012. Yang ke-10 Arima 011 01112. Yang ke-11 Arima 011 01012. Yang ke-12 Arima 010 11112. Yang ke-13 Arima 010 11012. Yang ke-14 Arima 010 01112. Yang ke-15 Arima 110 11012. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya perkenalkan saya Nafa Ayu. Saya akan melanjutkan presentasi oleh rekan saya sebelumnya. Yaitu saya akan memaparkan tentang pendugaan parameter model. Sebelumnya, rekan saya sudah memaparkan model tentatif yang diperoleh dari model Arima 111 111 berpangkat 12 yang dilakukan pendugaan parameter model sehingga diperoleh model yang signifikan dan model yang tidak signifikan. Untuk keseluruhan model terlampir pada makalah, namun yang dilampirkan pada PPT ini hanya model yang dengan keterangan signifikan saja. Di antaranya yaitu model Arima 111 110 berpangkat 12 dengan parameter R1 estimasi 0,5855, standar error 0,0080 dengan p-value 3,52 pangkat min 13. Lalu parameter MA1 dengan estimasi min 1, standar error 0,0335 dan p-value-nya sebesar 2,2 pangkat min 16. Selanjutnya parameter SAR1 dengan estimasi min 0,409 dengan standar error 0,0895, p-value sebesar 4,927 pangkat min 6. Dari keseluruhan parameter ini diperoleh p-value yang kecil daripada alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model Arima 111 110 berpangkat 12 itu signifikan. Selanjutnya, model Arima 111 010 berpangkat 12 dengan parameter R1 dengan estimasi 0,5996, standar error 0,0793, dan p-value-nya sebesar 4,216 pangkat min 14. Parameter MA1 dengan estimasi min 1 dan standar error 0,0335. P-value sebesar 2,2 pangkat min 16. Karena p-value dari kedua parameter ini sudah kecil daripada alfa 0,05, maka model Arima 111 010 berpangkat 12 ini dinyatakan signifikan. Begitu juga untuk model-model selanjutnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang diagnostik model. Pada model yang sudah signifikan sebelumnya, maka selanjutnya kita melakukan diagnostik model dengan menguji apakah residual menyebar normal dan apakah terdapat autokorelasi pada model yang sudah signifikan tadi. Nah, didapatkan model Arima 111 110 berpangkat 12 dengan model yang signifikan dan tidak terdapat autokorelasi dan sisaannya berdistribusi normal. Selanjutnya dapat dilihat di samping sudah dibuat plot ACF dan histogramnya. Pada plot ACF bisa kita lihat bahwa tidak ada lagi lag yang keluar dari batas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model ini tidak terdapat autokorelasi. Lalu pada histogram bisa kita lihat bahwa kurva normal mengikuti bentuk histogram, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan dari model Arima 111 110 berpangkat 12 tersebut menyebar normal. Selanjutnya, agar lebih meyakinkan, kita melakukan uji L-Jungbox dan uji Lilliefors pada model Arima 111 110 berpangkat 12 ini. Nah, berdasarkan output diperoleh
p-value pada uji L-Jungbox sebesar 0,5268, yang artinya p-value lebih besar daripada alfa 0,05, maka tidak dapat menolak H0, atau dapat kita simpulkan bahwa model ARIMA ini tidak memiliki autokorelasi antar sisaan. Selanjutnya, uji Lillie force pada ARIMA 111.110/12 diperoleh p-value-nya sebesar 0,3148, yang artinya ini lebih besar dari alfa 0,05, maka tidak dapat menolak H0, atau dapat disimpulkan bahwa sisaan dari model tersebut itu berdistribusi normal. Selanjutnya, peramalan. Pada data produksi kopi di Indonesia, kita melakukan peramalan untuk tahun 2019 dan 2020, sehingga didapatkan 24 periode ke depan. Adapun hasil peramalannya, sama seperti yang disajikan pada slide, didapatkan dari data 121 sampai data ke 144 dan beserta grafik peramalannya. Nah, berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa produksi kopi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 juga mengalami kenaikan produksi mulai bulan Oktober, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bulan Oktober, November, Desember, produksi kopi mengalami peningkatan dan mulai mengalami penurunan pada bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Produksi kopi tertinggi yaitu terjadi pada bulan Januari 2020 dengan perolehan sebesar 37,14 ton, dan produksi kopi terendah terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 sebesar 40,61 ton. Berdasarkan hasil analisis data deret waktu menggunakan metode SARIMA untuk data produksi kopi di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2018, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan poin-poin berikut. Yang pertama yaitu, berdasarkan uji diagnostik model pada uji white noise dan sisaan berdistribusi normal, model ini signifikan terhadap kedua uji tersebut, sehingga model ARIMA 111x110 dengan periode 12 terpilih sebagai model ARIMA seasonal terbaik untuk meramalkan data produksi kopi di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2018. Poin selanjutnya yaitu hasil peramalan 24 periode ke depan menunjukkan bahwa produksi kopi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 juga akan mengalami kenaikan produksi di bulan Oktober, November, Desember, dan akan mengalami penurunan produksi di bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Produksi kopi tertinggi yaitu pada bulan Januari 2020 dan produksi kopi terendah terjadi pada bulan Agustus 2019. Sekian pemaparan hasil analisis deret waktu dengan metode ARIMA seasonal untuk data produksi kopi di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2018. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.